Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Kaupris, Kolom Praktis. Dengan saya host di sini, Alina Cita Putri, NPM 220 350 100026. Dengan narasumber pertama saya Araya Frederico Romanza, bisa dipanggil Araya, NPM 063. Kita di sini mau bicara apa ya, Mbak? tata krama dan etika. Menurut kamu, tata krama itu apa sih? Menurut aku tata krama itu masalah norma dan kesopanan yang sudah ada sejak dahulu, yang dimana ya sudah jadi budaya di Indonesia. Terus itu mengatur kehidupan kita lah, kehidupan bermasyarakat dan lain-lain. Tata krama dalam bermasyarakat kan kamu tadi bilangnya. Iya. Nah, contohnya tata krama dalam bermasyarakat itu seperti apa sih? Dalam bermasyarakat ya biasanya menyapa orang yang lebih tua, terus menggunakan bahasa yang lebih sopan kepada orang tua atau orang baru yang baru dikenal itu. Kan tata krama nih, tata krama berkaitan erat dengan etika. Menurut kamu etika itu apa? Nah, etika itu kalau menurut aku ya, etika itu hal yang ada dari diri sendiri, yang dimana ya balik lagi mengatur gimana kita bertata krama itu. Oke. Jadi kayak pendirian masing-masing gitu. Jadi menurut kamu etika dan tata krama itu masih make sense ya? Iya, masih make sense, terhubung. Oke. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dan ini dia narasumber berikutnya. Halo, perkenalkan nama aku Julian Aditya, MPM 009. Nah, Julian, menurut kamu apa sih arti tata krama itu? Tata krama menurut aku adalah sebuah pedoman sikap awam dalam korelasi antar manusia, seperti tidak menyela dalam berbicara, mengucapkan mohon maaf, tolong dan terima kasih dalam meminta bantuan kepada seseorang. Kan kamu ngomongnya untuk meminta tolong. Nah, contoh etika dalam meminta tolong itu seperti apa? Seperti yang kita tahu, bahwasanya arus globalisasi itu merubah budaya dan juga perilaku generasi bangsa. Seringkali generasi muda itu lupa ketika meminta tolong kepada seseorang, lupa mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus tetap menerapkan ketika kita meminta tolong kepada seseorang, kita harus mengucapkan 3, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Ini dia narasumber berikutnya. Perkenalkan, nama saya Reza Marwatama, NPM 220 350 1008 dari kelompok kolom praktis. Yang menurut kamu apa sih arti tata krama itu? Menurut saya tata krama itu adalah sejumlah peraturan baik yang harus ada di lingkungan masyarakat kita. Kamu menyinggung tentang masyarakat. Nah, tata krama dalam bermasyarakat menurutmu itu seperti apa contohnya? Contohnya sih nggak aneh-aneh. Contohnya kalau misalnya kita lagi bermain HP dan di HP itu misalnya nonton video atau bermain game, alangkah baiknya sih menggunakan headset agar tidak mengganggu Orang lain, di sekitarnya gitu. Kayak gitu sih. Dan juga apa sih menurutmu arti etika itu sendiri? Kalau etika itu sikap atau perilaku kita terhadap sesama manusia, bisa baik atau bisa buruk juga. Ini dia narasumber berikutnya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Ali Rahmanda, biasa dipanggil Ical, NPM 089. Nah, Ical, menurut kamu nih, apa sih arti tata krama itu? Tata krama, kalau menurut saya arti tata krama itu sebuah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Iya. Nah, itu dalam lingkup apa sih? Dalam lingkup sosial, dalam lingkup kehidupan kita antar manusia, seperti itulah kurang lebih. Lingkup sosial. Iya. Tata krama dalam lingkup sosial itu seperti apa contohnya? Contoh, kita harus bersikap baik, kita harus sopan santun kepada semua manusia, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita. Lalu kita harus tolong menolong, saling tolong menolong, karena kan kehidupan sosial gak mungkin lah kita bisa hidup sendiri gitu. Benar.
Ini dia narasumber berikutnya. Perkenalkan, nama saya Stephen Agung Sinaga, bisa dipanggil Stephen, berasal dari Batam dengan NPM 220350100082. Nah, Steven, menurut kamu nih, apa sih arti tata krama itu? Menurut saya ya, arti tata krama itu adalah sikap, perilaku atau tingkah laku sopan santun kepada sesama umat manusia. Nah, secara garis besar nih, tata krama, contoh tata krama dalam lingkup sosial itu seperti apa? Contoh bertata krama dalam lingkup sosial ya, contohnya saling membantu, tidak membedakan satu sama lain, dan masih banyak yang lain. Dan juga nih, apa sih arti etika itu? Menurut saya arti etika itu adalah konsep tindakan atau perilaku manusia tentang baiknya atau buruknya suatu orang itu. Oke. Ini dia narasumber berikutnya. Ya, kenalkan nama saya adalah Putra Setiawan, biasa orang sekitar panggil aku Atang. Dan NPM saya 145. Atang, menurut kamu apa sih arti tata krama itu? Tata krama sendiri menurut saya itu tingkah laku seseorang terhadap makhluk sosial di sekitar kita dan diterapkan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar nih, contoh tata krama dalam lingkungan sekitar menurut kamu itu apa? Menurut saya itu bisa dari pengucapan seseorang, terus tingkah laku dari seseorang itu, dan untuk contohnya bisa dilihat dari melewati seseorang yang lebih tua, itu harusnya itu membukukan badan sedikit dan bilang permisi atau menyapa orang itu. Ya. Ini dia narasumber berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda, NPM 65. Nah, Dea, menurut kamu nih, apa sih arti tata krama itu? Menurut saya, tata krama kan terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata sendiri artinya norma, aturan, dan peraturan. Sedangkan krama itu perbuatan atau kebiasaan sopan santun dalam kehidupan. Dalam kehidupan, pasti kan kehidupan bermasyarakat. Kamu sendiri sedang kuliah kan? Ya. Nah, dalam lingkup kuliah, contoh dalam bertata krama itu seperti apa? Menurut saya, contoh bertata krama itu seperti yang diajarkan pada saat ospek waktu itu sama mas-mas mbaknya, yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada juga tata krama dalam mengecat dosen. Kita harus menggunakan salam yang baik pada awalnya, kemudian isinya secara singkat dan jelas, kemudian diberi penutup dan tahu waktu juga. Dalam tahu waktu nih, dalam tahu waktu untuk mengecat dosen itu antara pukul berapa sampai pukul berapa sih? Antara pagi sampai sore, pokoknya jam kerja, tidak mengganggu waktu istirahatnya. Oke. Ini dia narasumber berikutnya. Perkenalkan, namaku Rais Pranaja Widyadana, NPM 78. Nah, Rais, menurut kamu nih, apa sih arti tata krama itu? Tata krama, menurutku itu tata krama itu peraturan tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat, yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam lingkup masyarakat itu sendiri kan, contoh bertata krama dalam lingkup masyarakat itu seperti apa? Aku kan orang Jawa ya, Ya. tinggal di Jawa, di Pulau Jawa, lingkungannya orang-orang Jawa. Jadi orang Jawa itu kan punya tata krama kayak waktu ketemu orang gitu, meskipun nggak kenal gitu, jadi tetap nyapa gitu. Misal ketemu orang, sapa, monggo mas, monggo mbak. Nah, aku kan kuliah nih ya, kayak di kuliah itu kayak misal ketemu mas-masnya, mbak-mbaknya itu disapa gitu, monggo mas, monggo mbak, waktu ketemu ya kan sopan gitu. Ya. Ini dia narasumber berikutnya. Perkenalkan, namaku Syahrul Ramadan Wibowo dari NPM 143. Nah, Syahrul, menurut kamu nih, apa sih arti tata krama itu? Tata krama itu peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Tata krama itu kebiasaan atau sopan santun perilaku kita terhadap masyarakat. Nah, Kak, dalam lingkup masyarakat, kamu sendiri sedang kuliah kan saat ini. Nah,
saat kuliah di kampus nih, contoh tata krama di kampus itu seperti apa? Contoh tata krama di kampus, kita sebagai mahasiswa baru ya, mahasiswa baru yang masih mengenal lebih dekat lah untuk ngerti apa sih di kampus ini, gimana sih sopan santun. Nah, kita sebagai mahasiswa baru etikanya di kampus itu terutama pada cutting, dosen, ya sesama teman juga, ya minimal kalau ketemu saling menyapa, terus ya begitulah, saling menyapa, terus ya biar untuk menjalin ini Tali persaudaraan ya, ya. tuh. Kemudian narasumber berikutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Haura Azalia, biasa dipanggil HA dengan NPM 062. Nah, menurut kamu nih, apa sih arti tata krama itu? Menurut saya tata krama adalah suatu peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi di suatu lingkungan tertentu seperti lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus. Nah, saat ini kan kamu sedang kuliah, otomatis kan dalam lingkungan kampus tuh. Nah, contoh tata krama dalam lingkungan kampus itu seperti apa? Dalam lingkungan kampus ya, kita kan sebagai maba ya, sebagai orang baru di suatu kampus, kita melakukan tata krama kepada sesama mahasiswa, kepada cutting maupun kepada dosen maupun kepada teman seangkatan kita. Itu banyak banget sih manfaatnya. Nah, kamu ngomong nih manfaatnya. Nah, kalau boleh tahu manfaatnya dari bersikap sopan santun kepada warga kampus itu apa aja? Menurut saya kalau bersikap sopan santun itu misalkan menjalankan 5S ya, sopan santun, salam sapa gitu. Salah satu manfaatnya adalah kita jadi lebih cepat untuk mengenal satu sama lain. Jadi dengan kita bersenyum gitu ya, oh ini yang namanya ini, oh ini yang namanya itu. Misalkan kita juga nggak tahu nih, ada yang senyum sama kita nggak tahu, pasti kita nanya ke orang itu tadi yang senyum sama kita siapa sih gitu. Jadi pengenalannya jadi lebih cepat aja. Ini dia narasumber berikutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabbar, NPM 102 dari kelompok kolom praktis. Nah, coba menurut kamu nih, apa arti tata krama itu? Arti tata krama bukannya anaknya Pak Ruslan RT 15? Ya. Tata krama yaitu peraturan yang ada di masyarakat. Nah, dalam lingkup masyarakat. Dalam lingkup masyarakat. Contoh nih, Contohnya tata kayak krama dalam lingkup bermasyarakat itu seperti apa? contohnya seperti ini, kita permisi lewat di depan orang, kayak permisi gitu, terus menyapa orang, terus lewat di gang-gang kecil itu kayak pelan-pelan gitu, terus kayak apa lagi ya, banyak sih. Contohnya kita di Jawa gini, kayak orang nggak kenal gitu kita sapa gitu. Oke. Nah, setelah mendengar jawaban dari narasumber dan teman kita semua, saya bisa menarik suatu kesimpulan, yaitu tata krama adalah aturan-aturan dalam bermasyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dalam lingkungan bermasyarakat ini sangat luas jangkauannya, seperti dalam lingkup sosial, terus di kampus, dan di masyarakat itu sendiri. Nah, dalam bermasyarakat itu sendiri ada contoh-contoh yang sudah dijelaskan oleh teman-teman juga. Nah, salah satunya itu kita harus saling menyapa saat ada orang yang di depan nih, terus kita nyapa walaupun itu nggak dikenal. Nah, dalam lingkup kampus juga kita harus saling 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, baik itu kepada teman-teman sendiri, kepada cutting, dan juga dosen. Terima kasih. Kali semua. 1, 2, 3. Dan ini ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Sinaga, biasa dipanggil Steven. Ini dia narasumber berikutnya. Saya perkenalkan ya. Astagfirullah. Sorry Pak. Nama saya Nabila Haura Azalia, biasa dipanggil HA. Saya nggak bisa. Nah, setelah mendengar Kopris. Mantap.